Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu saudara saya sekalian rahimahullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan adab berhari raya. Al-adabus sabi yang ketujuh, qadamul akli qabla dzabhi yauman nahri. Tidak makan sebelum menyembelih di hari Idul Adha. Kenapa? Karena makannya nanti itu adalah makan sembelihan, supaya ketika makan sembelihan itu betul-betul merasa bahwa ini adalah makanan hari raya, makanan hewan kurban. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana la yat'amu yaumal adha, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan pada hari raya Idul Adha hatta yarji'a, sehingga pulang, fayaqulu min udhiyatihi, maka makannya adalah dari kurbannya. Ai alal aksi min yaumil fitri, maksudnya kebalikan dari Idul Fitri. Was sunnatu ay ya'kula yaumal adha min dzabihatihi, dan termasuk sunnah di hari raya Idul Adha itu makan hewan sembelihannya. Apabila dia berkurban maka makan hewan sembelihannya, apabila dia tidak berkurban dan diberi hewan kurban, diberi bagian kurban, maka itu dimakan di hari raya Idul Adha. Nah, dari sini maka hendaknya belajar menghidupkan sunnah. Bagaimana itu? Ya, jadi kurban kambing disembelih di rumahnya dengan mengajak tetangga kanan kirinya 4 orang 5 orang mengerjakan, terus setelah disembelih segera dipotong, segera dibakar, segera direbus atau dimasak, terus dimakan. Nah, apalagi kalau dimasak yang banyak, kemudian tetangga semuanya diundang makan bersama. Nah, maka itu lebih bagus lagi, dan yang paling penting itu adalah cepatnya. Tidak apa-apa masjid menyembelih untuk umum, lembaga menyembelih untuk umum, tapi tidak meninggalkan menyembelih yang cepat untuk langsung dimasak dan langsung dimakan. Nah, jadi itu.
Al-adabu tsamin yang ke-8, at-tabkiru ilal 'id. Sepagi mungkin berangkat menuju ke tempat sholat hari raya. Fadzalika minas sunnah, dan itu termasuk sunnah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi yaumana hadza an nusalliya. Sesungguhnya hari kita ini yang pertama kali kita lakukan adalah kita sholat. Summa narji'u linanhara, lalu kita pulang untuk menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukannya seperti itu, maka dia telah sesuai dengan tuntunan kami. Wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Dan siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka dagingnya adalah daging sembelihan biasa yang ia berikan pada keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', sama sekali tidak termasuk kurban. Yang menyembelihnya sebelum sholat, maka sama sekali tidak termasuk kurban. Jadi sholat dulu, setelah sholat hari raya baru pulang untuk menyembelih. Waqad bawwabal Bukhari li hadzal hadits fi sahihihi faqala. Dan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya menuliskan satu bab tersendiri, bab tabkiri ilal 'id, bab sepagi mungkin menuju ke tempat sholat hari raya. Qala Ibnu Hajar fil Fath, Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari mengatakan, wa huwa dalun ala annahu la yanbaghi ishtighalu fi yaumil 'id bi syai'in. Ini menunjukkan bahwa pagi hari raya tidak boleh sibuk apapun. Ghairat ta'ahub bilis salati wal khuruji ilaiha, selain siap-siap dan segera menuju ke tempat sholat. Ya. Wa man lazamahu alla yuf'ala qablaha syai'un ghairaha faqad dzalika tabkiru ilaiha. Dan apapun perkara di dalam Islam, kalau perintah, apapun perintah di dalam Islam yang tidak diawali oleh apapun sebelumnya, maka itu menunjukkan diperintah untuk bersegera. Apapun perkara yang tidak diawali sebelumnya di dalam Islam, maka perkara yang tidak diawali oleh apapun itu menunjukkan makna harus disegerakan. Nah, karena dijelaskan tidak makan dulu, nah berarti dijelaskan tidak diawali oleh sesuatu. Meskipun yang disebutkan itu hanya sebagian, yaitu makan, gitu. Nah, tidak makan dulu, tapi ngerjakan ini, ngerjakan itu, ya sama saja. Gampangnya begitu. Dibilang nggak boleh makan dulu, nggak datang-datang, ngapain? Oh, leren gini Pak, making ini, leren making ini, misalnya gitu ya. Doa nggak makan dulu tapi ngerjakan banyak hal, akhirnya nggak berangkat. Nah, ini. Jadi sesuatu yang diberi penjelasan tidak diawali oleh sesuatu, maka sesuatu yang diperintahkan itu diperintahkan untuk segera. Al-adabu tasi ikhrajun nisa'i lil musalla. Wanita pun diperintah untuk keluar menuju ke tempat salat hari raya. Hatta man kanat haidun, sampai-sampai yang dalam keadaan haid. Nah, jadi wanita tidak haid saja di rumah itu lebih baik daripada ke masjid. Wanita yang tidak dalam keadaan haid saja, dalam keadaan suci saja, di rumah lebih baik daripada ke masjid, kecuali apabila ada sebab tertentu yang menjadikan yang kurang utama menjadi lebih utama.
Jadi yang lebih utama itu adalah rumah bagi wanita dibandingkan dengan masjid. Kecuali apabila ada sebab yang menjadikan kurang utama menjadi lebih utama. Asalnya ke masjid bagi wanita kurang utama, yang lebih utama adalah di rumah. Tapi kalau ada sebab tertentu yang menjadikan kurang utama menjadi lebih utama, maka yang kurang utama itu menjadi lebih utama disebabkan karena sebab-sebab tadi. Nah, dan itu hukum asal wanita suci tidak ke masjid. Nah, kalau wanita suci tidak ke masjid, bagaimana kalau wanita datang bulan? Apalagi datang bulan, orang suci aja lebih baik di rumah kok. Nah, adapun untuk sholat hari raya, wanita diperintah untuk menghadiri tempat sholat hari raya. Bahkan yang dalam keadaan haid pun diperintah untuk datang ke tempat sholat hari raya, menunjukkan makna bahwa sholat hari raya itu tidak di masjid. Paham ya? Menunjukkan makna bahwa sholat hari raya itu tidak di masjid. Wanita suci itu lebih baik di rumah daripada di masjid. Apalagi kalau haid. Suci aja lebih baik di rumah kok daripada sholat di masjid. Ngapain haid kok ke masjid? Nah itu, karena itu masjid tidak boleh didatangi oleh orang yang junub dan orang yang haid dan orang yang nifas, kecuali apabila ada perlu dan hanya lewat. Nah, kenapa? Karena suci aja lebih baik di rumah daripada di masjid apabila haid. Tapi kalau sholat hari raya, wanita diperintah untuk datang ke tempat sholat hari raya. Nah, kalau di masjid rumah lebih baik. Tapi kalau hari raya diperintah untuk keluar ke tempat sholat hari raya, meskipun dalam keadaan haid. Dan itu mengandung isyarat bahwa sholat hari raya itu tidak di masjid. Nah, kalau ada yang tanya gini, lah itu kok banyak orang sholat hari raya di masjid? Jawabannya apa? Pertanyaan itu sama dengan, lah itu kok banyak orang yang nggak sholat? Nah itu ya. Ngapain orang salah kok dijadikan patokan? Nah, hatta mangkanat haidun, sampai wanita yang haid. Wadhalika hatta yashhadnal khaira, yang demikian itu supaya menyaksikan kebaikan hari raya ini. Wajidna bahjatal id, dan supaya mereka ikut senang berhari raya. Wa yusyarikna nasa farhatahum, bersama-sama dengan manusia yang lain senang. Senang bersama manusia yang lain. Ghairu anal huyyat ya'tazilnal musalla, hanya saja yang sedang haid tidak di saf salat, tidak di barisan salat, atau tidak di areal yang pas dipakai salat. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil awatiqa, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar wanita-wanita yang merdeka keluar, wadhawatil huduri, dan wanita-wanita yang sedang dalam bingitan,
wal huyyad dan wanita yang haid. Wa ammal huyyadu fayashhadna al khaira wa da'watal mu'minina wa yatazilna al musalla. Adapun yang haid maka hendaklah ikut menyaksikan kebaikan hari raya. Wa da'watal mu'minin, ikut menyaksikan seruan orang-orang yang beriman, dakwanya orang yang beriman. Wa yatazilna al musalla, dan supaya minggir dari areal tempat sholat, minggir dari yang ditempati sholat. Al-adabul ashir, yang ke-10, ikhraju sibyani lis-sholati kadzalik, membawa anak-anak kecil ke tempat sholat juga. Anaknya umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dibawa juga ke tempat sholat hari raya. Anak kecil dibawa ke tempat sholat hari raya, mengandung makna bahwa anak kecil itu tidak dibawa ke masjid. Adapun ke tempat sholat hari raya dibawa. Nah, yang dimaksud dengan sibyan yang tidak dibawa ke masjid itu yang seberapa gitu. Karena anak kecil itu apabila sudah mumayyiz itu sudah bisa membedakan ini baik, ini tidak baik, ini boleh, ini tidak boleh, itu diperintah untuk ikut sholat, diperintah sholat jamaah, diperintah jamaah ya. Nah, maka yang dimaksud dengan yang tidak dibawa ke masjid adalah yang belum mumayyiz. Yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu secara umum umur 7 tahun. Mumayyiz itu secara umum umur 7 tahun. Kalau baligh itu rata-rata minimal 9 tahun. Adapun minimalnya baligh itu juga tidak ada, tapi rata-rata minimal 9 tahun. Bisa jadi sebelum 9 tahun sudah baligh. Tapi kalau maksimalnya itu ada. Maksimal baligh itu adalah 15 tahun. Itu dia belum pernah mimpi, belum pernah keluar sperma, tapi umur 15 tahun sudah baligh. Itu wanita belum pernah datang bulan, umur 15 tahun juga sudah dihukumi baligh. Jadi kalau sudah 15 tahun maka sudah baligh. Kalau belum 15 pakai tanda lain. Apabila wanita itu datang bulan berarti baligh. Apabila wanita itu tidak pernah datang bulan, dinikahkan umur 10, umur 11 hamil. Hamil berarti baligh. Wanita itu umur 10 tahun, belum pernah datang bulan ya. Nah, terus dinikahkan umur 10 tahun, sudah digauli sama suaminya, sudah balik apa belum? Kenapa kok sudah balik? Karena sudah digauli suami gitu. Ya, tidak ada dalil. Siapa bilang gitu? Wanita itu belum balik boleh dinikahkan, dan menikah itu bukan tanda balik. Menikah itu bukan tanda digauli suami bukan tanda balik. Balik itu dengan hamil. Balik itu dengan mimpi basah. Balik itu apabila sudah umur 15 tahun.
salah satu dari 3 itu. Kalau perempuan haid, hamil, ya, mimpi basah dan umur 15 tahun. Kalau laki-laki keluar sperma atau mimpi basah, keluar, yang penting bukan mimpi basahnya, bukan mimpinya, tapi kalau mimpi ditambahin dengan basah dan intinya adalah keluar sperma ya, atau umur 15 tahun, maka itu sudah baik. Nah, keluar sperma baik dengan cara mimpi maupun dengan cara kesengajaan. Kalau mimpi itu tidak sengaja, kalau sengaja itu tidak dalam mimpi. Bagaimana kalau keluar tidak sengaja tapi bukan mimpi? Nah, bagaimana kok tahu? Misalnya diperiksa oleh ahlinya, oh ini sperma, kenapa keluarnya? Keluarnya karena misalnya karena sakit atau karena yang lain, gitu. Nah, maka itu tidak menunjukkan balik, tapi itu penyakit. Jadi mimpi basah atau keluar sperma dengan kesengajaan atau dengan sengaja, gitu aja, nggak pakai kean, dengan sengaja. Nah, ikhraju sibyan li sholati kadzalika, anak kecil juga dibawa ke tempat salat hari raya, wa dzalika hatta yash'urani bi bahjatil id, supaya anak itu juga ikut senang dalam hari raya, wa yafrahu bihi idza labisul jadid, dan senang apabila dipakai pakaian yang baru, wa kharaju ilal musalla fayashhadu jam'al muslimin, dan keluar menuju ke tempat salat untuk menyaksikan kumpulnya semua umat Islam, hatta man kana minhum la yusalli li sigharihi, sampai meskipun tidak sholat karena kecilnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin au adha, saya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Fa shalla wa thumma khotaba, lalu Nabi sholat kemudian berkhutbah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an belum balik waktu Nabi meninggal. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu an belum balik waktu Abu Bakar radhiyallahu an meninggal. Dan Ibnu Abbas belum balik beberapa tahun setelah Khalifah Umar jadi khalifah. Tsumma atan nisaa fa wa'adna wa dzakkarahunna, lalu setelah khutbah di depan, jalan menuju ke tempat wanita untuk memberi mau'idhah, dan memberi peringatan kepada wanita. Wa amaruhunna bis shadaqah, dan diantara nasihatnya adalah memerintahkan para wanita untuk banyak bersedekah. Fa fi dalilun ala khurujis shighari ila musalla al-Aid, ini sebagai dalil anak kecil juga dibawa ke tempat sholat hari raya, gitu. Walam masuk ila Ibnu Abbas, dan tatkala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, asyahid al-ida ma'an Nabi SAW, apakah engkau ikut menghadiri sholat hari raya bersama Nabi SAW? Qala na'am, walaula makani minas sighari ma syahidtuhu. Walaula makani minas sighari ma syahidtuhu, seandainya tempatku tidak karena kecilnya, seandainya posisiku tidak karena kecilnya, aku tidak akan, gimana Pak artinya Pak? Terus makanya nggak pas kalimatnya, ungkapan itu tidak pas gitu. Kalau tidak karena aku masih kecil, aku tidak menyaksikan. Apa maksudnya? Kalau besar nggak ikut gitu. Selain ada penjelasan kayaknya ini untuk perempuan.
Enggak. Kalimatnya gitu ya. Itu mungkin ada sesuatu yang maksudnya begini, mungkin begitu loh. Jadi kalau ayat atau hadis itu sahih terus artinya itu tidak pas, itu nanti ulama itu menjelaskan maksudnya ini begini. Gitu. Karena makna laula itu makna aslinya adalah kalau seandainya tidak. Nah, kalau diartikan biasa itu tidak cocok. Kalau tidak karena aku masih kecil, aku tidak menyaksikan. Maksudnya karena aku masih kecil, maka aku menyaksikan. Seandainya aku besar, aku enggak, kan gitu maksudnya. Nah, ini enggak gitu maksudnya. Maksudnya begini. Nah, kayak gitu itu biasanya gitu. Sahabat atau tabi'in, maksud kalimat ini adalah begini. Nah, jadi itu. Nah, seperti la uqsimu. Uqsimu artinya saya bersumpah. Yaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Surat Al-Qiyamah, ya. Ada yang hafal? La uqsimu. Yang surat yang juz amma aja, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu uqsimu saya bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Saya bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah. Allah bersumpah dengan negeri Mekah karena Allah memuliakannya tidak seperti bumi yang lain. Disumpah oleh Allah. Gitu ya. Nah, la uqsimu bihadzal balad. Artinya la itu apa? Tidak. Uqsimu saya bersumpah, saya tidak bersumpah gitu. Nah, ulama menjelaskan la zaida li taubid. Nah, jadi kayak gitu. La di sini adalah la zaida li taubid. Gitu. Untuk menguatkan permasalahan diungkapkan dengan kata la, tapi la di dalam bahasanya di sini adalah zaidah, adapun tujuannya adalah untuk menguatkan. Nah, itu. Nah, terus di bahasa lain, itu seperti gitu. Enggak. Habis itu setelah enggak terus dia menjelaskan gitu, enggak sambung. Enggak sambung. Enggak. Sungguh saya begini. Nah, seandainya ada sungguhnya itu enak. Enggak, saya makan. Kayak gitu. Enggak saya makan. Beda ya. Nah, itu. Lo ndaknya tadi itu apa? Nah, itu. Nah, lalu kata-kata ndak di situ itu dijelaskan secara khusus. Nah, itu. Nah, laula di sini seandainya kayak begitu, maka taukid untuk menguatkan benar-benar saya masih kecil dan saya menyaksikan. Nah, jadi seandainya gitu, tapi kita kan belum baca syaratnya gitu loh. Jadi itu yang jadi masalah itu ya. Adapun ungkapan normal ini tidak pas. Makna bahasa dengan bahasa kalimatnya langsung ditranslate ke bahasa Indonesia itu tidak pas. Kenapa? Karena anak kecil dibawa ke tempat sholat hari raya. Perhatikan. Laula makani minas shighar ma syahidtu. Seandainya tidak karena aku masih kecil, aku tidak akan ikut. Ya. Seandainya kata tidak dua ini diambil dua-duanya, itu jadinya karena aku masih kecil maka aku ikut, kan gitu. Ya. Laula makani minas shighar, seandainya tidak karena aku masih kecil, masa itu aku tidak akan ikut. Seandainya tidak karena aku masih kecil, aku tidak akan ikut. Nah, kalau tidak itu dua-duanya diambil, maka jadinya kalimat positif. Karena aku masih kecil, maka aku ikut. Nah, kan gitu ya. Nah, karena aku masih kecil, maka aku ikut. Nah, seandainya sudah besar, nggak ikut, kan gitu. Nah, kan nggak cocok. Nah, itu. Jadi arti normalnya ini itu tidak cocok.
kalau ada ayat, ada hadis sahih kayak gitu, itu pasti ada penjelasan ulama. Maksudnya kalimat ini begini. Nah, jadi nah, fa fihi tasrihun bi syuhudis sholati li sibyan. Gitu. Ini jelas-jelas menunjukkan anak kecil ikut sholat. Ya. Wa kadzalika hatta al-banatus shighar, meskipun wanita dan masih kecil. Inna khurujar rijali wan nisa'i wasibyani lis sholati yunabbi'u bidzalik. Karena keluarnya laki-laki, wanita, anak kecil untuk ikut sholat hari raya itu diberitakan seperti itu. Maksudnya apa? Semuanya yang bisa keluar. Wa kadzalika fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu maka sesungguhnya Nabi sallallahu kana ya'muru banatahu wa nisa'ahu, memerintahkan anak-anak perempuannya dan istri-istrinya ayyakhrujna fil 'idain, agar semuanya ikut keluar salat hari raya. Intinya dalam pembahasan ini anak kecil pun dibawa ke lapangan. Anak kecil seberapa semua tanpa kecuali. Nah, jadi itu. Misalnya masih digendong, masih umur setahun 2 tahun, jawabannya iya untuk sholat hari raya. Yang penting bisa keluar, bisa bawa. Nah, itu. Nah, maka dibawa keluar semuanya. Nanti lah ngerameni, dijaga. Kalau sampai betul-betul ngerameni, di pinggir, di paling belakang, di paling pinggir, paling. Wah, anak saya kebiasaannya itu rame ini. Ya udah, duduk di paling belakang, duduk di paling pinggir. Nah, nanti setelah itu ada jarak berapa gitu, terus mereka wanita-wanita yang haid, yang nifas. Kenapa? Karena mereka tidak dibenarkan bersaf di tempat sholat. Itu. Al-adabul hadi asyar, yang ke-11, al-khuruju lis sholati masyian. Datang ke tempat sholat hari raya jalan kaki apabila bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah, apabila bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah, misalnya begini, berapa jaraknya? 200 meter. Gitu. Nah, oh kalau gitu kamu harus naik motor. Kenapa? Karena kamu terlambat. Kalau nanti nggak naik motor sampai sana sudah selesai sholatnya. Nah, yang itu ya harus naik motor ya. Lo kan sunahnya jalan kaki, ketinggalan nggak apa-apa jalan kaki. Bukan gitu maksudnya. Kamu jalannya segera, setelah sholat subuh langsung jalan, terus jalan kaki. Adapun apabila sudah terlambat ya, kenapa tadi itu perutnya sakit, terus akhirnya di belakang sampai lama, akhirnya diumumkan jam 6, ini kurang 3 menit. Terus kalau jalan kaki berapa? 6 menit. Nah, jalan kaki, sunahnya jalan kaki terus sampai sana ketinggalan. Maksudnya bukan gitu. Maksudnya adalah yang normal berangkat sepagi mungkin terus jalan kaki. Fa inna hadza minas sunnah, jalan kaki menuju ke tempat salat hari raya termasuk sunnah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-idaini masyian, dan Nabi SAW keluar ke tempat salat hari raya itu jalan kaki. Nah, jauh apa enggak? Lumayan jauh. Jadi tempat sholat hari rayanya Nabi SAW dengan rumahnya Nabi SAW itu lumayan jauh. Nah, seberapa jauhnya? Ya kira-kira 300 meter. Itu rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi itu di sebelah kirinya dekat Baqi. Di sebelah kiri Masjid Nabawi dekat Baqi. Sekarang ada jadi masjid, rumah Nabi, terus jarak zaman dulu jarak itu lumayan jauh Baqi. Terus kalau sekarang itu jalan ke kanan sampai pagar jalan lagi sampai nanti ada masjid
Abu Bakar gitu. Ada Masjid Abu Bakar, nah ada Masjid Ghamamah. Nah di dekat Masjid Abu Bakar, dekat Masjid Ghamamah yang sekarang dijadikan masjid, itu adalah tempat sholat hari raya Rasulullah dan para sahabat dulu. Ya. Ada Masjid Ghamamah. Di Masjid Ghamamah itulah dulu, maksudnya sekarang, dulu yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk sholat hari raya dan untuk sholat istisqa, ya, dan untuk sholat-sholat umum seperti itu, gitu ya. Nah kalau Masjid Ghamamah, maksudnya di situ itu adalah tempat sholat hari raya dulu, ya, kurang luas karena Masjid Ghamamah itu kecil, lebih kecil daripada Masjid Nabawi. Padahal yang tempat sholat hari raya Nabi itu lebih besar daripada Masjid Nabawi. Nah kenapa kok masjidnya sekarang lebih kecil? Nah wallahu a'lam, mungkin itu adalah tanda disitulah Nabi SAW dulu sholat istisqa dan sholat hari raya. Nah jadi itu. Tapi di dalam riwayat tempat sholat hari raya Nabi itu lebih besar daripada masjid. Lah masjid sekarang itu, masjid Nabi itu bukan Masjid Nabawi itu sekarang, bukan. Masjid Nabawi sekarang masih ada tandanya. Mimbarnya masih tetap di mimbarnya Nabi dulu. Antara mimbar ke Raudhah masih tetap seperti dulu, bahkan kepotong sedikit untuk tambahan tembok bagian dalam, karena temboknya itu didobel, gitu ya. Nah jadi berarti kepotong sedikit, karena di zaman Nabi dulu itu batas masjid dengan rumah itu nempel, sehingga Nabi di dalam masjid i'tikaf bisa langsung mengambil atau minta diambilkan dari jendela rumah. Nah berarti nempel, gitu ya, nempel. Nah terus sebelah kanannya mimbar itu masih ada batasnya sampai sekarang, gitu. Dan tiang yang di sebelah kanannya mimbar kurang lebih jauhnya seperti kalau ke kiri itu habisnya Raudhah, itu ada tulisan batas Masjid Nabi sampai sekarang, gitu. Dan tidak ada tiang yang ditulisi batas Masjid Nabi kecuali di batas itu, baris ke belakang. Nah jadi itu. Nah yang nggak ngerti waktu datang ke sana nggak tahu. Gitu, setiap kalau ada yang bareng terus dulu Raudhah itu bisa masuk dari dalam, setelah pandemi itu tidak bisa masuk, gitu ya. Nah kalau kita bareng ke sana terus ingat, Pak tahu tak masjid Nabi dulu, tahu tak batasnya Masjid Nabi? Kalau Raudhah itu kan hanya di mimbar ke kiri sampai rumah, ya, sampai rumah Nabi. Lah kalau batas masjid itu kan mimbar itu di tengah depan, terus ke kiri, ke kanan, ke belakang. Tahu tak masjid? Nah ini loh batasnya. Loh dari mana Ustaz? Itu ada tulisannya. Akhirnya pindah dia. Dari asalnya pindah. Sama saja Pak, di luar mana? Nah di dalam. Tapi memang fitrah manusia kayak gitu. Oh itu batas masjidnya, batas masjid Nabi, terus kita masih kita di dalam itu memang secara fitrah itu lebih alhamdulillah bisa di dalam. Nah itu meskipun bukan Raudhah, padahal ulama menjelaskan ketika masjid itu sudah dilebarkan hukumnya sama. Yang depan lebih bagus dari belakang, karena saf depan disabdakan oleh Rasulullah lebih bagus dari saf belakang. Karena itu dengan penjelasan ulama hukum masjid setelah dilebarkan itu sama, maka
keluar dari batas masjid Nabi di saf depan kan menjadi lebar gitu ya. Asalnya segini terus dilebarkan. Nah ini, oh masjid Nabi dulu nggak sampai situ, tapi sekarang dilebarkan gitu ya. Nah, terus di saf ke 10 misalnya, tapi masih di dalam masjid Nabi. Lebih baik mana? Di dalam masjid Nabi saf ke 10 dengan saf depan tapi pelebaran. Lebih bagus saf depan pelebaran. Ya. Tapi fitrah atau jiwa umumnya orang itu enggak gitu. Wah, lebih nyes di masjid Nabi. Merasa padahal sabdanya saf depan lebih utama dari saf belakang. Nah itu. Loh itu kan bukan masjid Nabawi, loh sudah dilebarkan. Hukumnya sama. Nah, nggak apa-apa, manusia punya fitrah, kalau tidak bertentangan tidak apa-apa. Yang penting berusaha ke saf depan, lebih srek, lebih nyes, lebih tenang, mantap di dalam masjid Nabawi. Berusaha ke dalam. Nah, al-khuruju lis-sholati masyian. Kana yakhruju ilal idaini masyian. Adalah Rasulullah SAW keluar menuju sholat hari raya jalan kaki. Wa yusalli bi ghairi adzanin wala iqamah. Dan sholat hari raya tanpa azan, tanpa iqamah. Tsumma yarji'u masyian fi tariqin akhar. Lalu pulang lewat jalan lain. Sunnahnya begitu. Wa hadza mustahabbun ma lam yata'adzar. Ini sunnah apabila tidak ada uzur dilakukan. Alal musallil masyi bisa babi bu'til musalla jiddan. Ya. Berusaha dilakukan bagi orang yang mau sholat hari raya dengan jalan kaki itu apabila tidak terlalu jauh. Au syiddata harrin, atau apabila tidak ada uzur misalnya jauh sekali, atau tidak ada uzur misalnya sangat panas. Au syiddata bardin, atau tidak ada uzur misalnya sangat dingin. Au wahlin, atau apa? Banjir. Apa? Oh, berlumpur. Au matarin, atau hujan. Au nahwi dzalika, atau yang semisal. Al-adabu tsani asyar. Yang ke-12. At-tahlil wa takbiru bi sautin murtafi'in hatta hattal musalla. At-tahlil wa takbiru bi sautin murtafi'in hattal musalla. Membaca tahlil dan takbir, maksudnya sekarang itu takbiran. Takbiran itu tahlil, takbir dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali atau 2 kali, dua-duanya ada dalilnya. La ilaha illallah itu tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar itu takbir. Walillahil hamdu, atau alhamdulillah. Walillahil hamdu, atau wa alhamdulillah. Alhamdulillah, lillahil hamdu, walillahil hamdu. Nah, alhamdulillah itu tahmid. Allahu akbar itu takbir, la ilaha illallah itu tahlil. Jadi takbiran itu isinya takbir, tahlil dan tahmid. Nah, adapun Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd itu penggalan yang umum di Indonesia. Penggalan yang umum di Saudi tidak kayak gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Sama, nggak ada perubahan, beda penggalan aja. Dan kalau di Saudi takbirannya ada salawatnya juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kalau di sini kan La ilaha illallah ditambah takbir satu ya. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Habis itu takbir yang satu digandeng dengan tahmid. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir setelah la ilaha illallah dan takbir yang satu yang digandeng dengan walillahil hamd itu dikumpulkan tersendiri. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi 4 penggal. 3 kali kayak begitu. Setelah itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai di situ. Kalau di Saudi kayak gitu. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu takbirannya kayak gitu. Dari mana? Dari dulu. Dalilnya apa? Enggak sampai sahabat. Adapun takbiran yang kayak kita itu sampai sahabat. Enggak ada hadis dari Rasul. Semua enggak ada dari Rasul. Yang cuma 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau 2 kali. La ilaha illallah, Ibnu Mas'ud 2 kali, Ibnu Abbas riwayat yang sampai Ibnu Mas'ud 3 kali, sampai Ibnu Abbas 2 kali, sampai Ibnu Mas'ud 2 kali, riwayat sampai Ibnu Abbas 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu riwayatnya sampai sahabat. Adapun yang sampai Rasulullah SAW itu tidak sempurna urut kayak gitu, tapi hanya wa kabbara wa halala. Nah, atau dengan ungkapan takbir dan tahlil. Rasulullah SAW bertakbir dan bertahlil dengan suara keras. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, lalu Rasulullah SAW membaca takbir diikuti para sahabat sampai langit itu bergetar. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tapi seperti apa takbirannya secara sempurna? Tidak ada. Yang ada riwayat sampai sahabat yang isinya hanya 3, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, yang urut kayak gitu. Nah. At-tahlil wa takbir bisaudin murtafi'in hatta al-musalla. Suaranya keras sampai kedengaran di musalla. Kalau makna Rasulullah SAW bertakbir bertahlil dengan keras sampai kedengaran di musalla, itu berarti dipahami Rasulullah SAW di rumah atau di Masjid Nabawi bertakbir diikuti para sahabat. Takbirnya itu sampai kedengaran di tempat sholat hari raya. Musola maksudnya tempat sholat hari raya, tempat sholat istisqa, tempat sholat di mana Rasulullah para sahabat keluar ke lapangan yang biasa lapangan itu digunakan untuk sholat. Itu disebut dengan musola. Nah, dan sekarang itu di sana dibangun sudah sejak setelah tabi'in kalau tidak salah, itu zamannya gitu ya, itu dibangun masjid itu terus diberi nama Masjid Qomamah. Jadi kalau orang itu di Masjid Nabawi kayak begini gitu ya, terus sebelah kiri pojok sana sampai lurus di bagian depan kiri pojok ke barat sampai, maksudnya bukan ke barat tapi ke kanan, itu adalah kuburan Baqi. Lah kalau di pojok kanan
Jadi menghadap kiblat, jadi pojok kanan lapangan atau halaman panjang sana, terus nanti keluar lagi memojok ke sana. Itu ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umamah, terus nanti keluar lagi ada Masjid Umar, terus keluar lagi ada Masjid Utsman, jauh gitu ya. Nah itu di sana, antara rumah Nabi dengan sana kurang lebih mungkin setengah kilo atau antara 300 meter gitu ya. Nah jadi, nah tapi kalau di sana kelihatan dekat. Karena kelihatan dekat gitu. Nah, 300 meter, 500 meter itu perkiraan saya saja. Saya nggak bisa bayangkan kalau dilihat itu dekat, tapi katanya kok jauh. Apa karena berupa lapangan terus Masjid Nabi itu kalau saya hitung-hitung udah nyampingnya itu lebih panjang daripada desa asal saya itu. Desa asal saya itu satu gang itu cuma 3 rumah orang tua, rumah sebelah. Nah rumah itu tidak sampai 10 meter, itu 3 rumah terus jalan terus nanti sebelahnya itu lebih panjang, itu 4 rumah terus jalan lagi, terus habis itu 4 rumah, terus habis itu jalan besar, terus pasar ya. Terus nanti ke timur itu kayak gitu. Terus nah kalau 2 tiang ini sudah lebih dari 1 rumah, berarti ini lebih besar dari desa saya ini. Saya itu berkali-kali mikirin, tapi kok cek dekatnya yang melihat gitu. Maksudnya cek dekatnya itu kalau kita lagi di tengah masjid itu ya, lihat ke pintu kanan terasa sangat dekat ya. Padahal tiang itu banyak, dan antara tiang satu ke tiang yang kedua kalau 2 tiang itu sudah lebih besar daripada rumah orang tua gitu. Nah jadi itu terus rumah itu nempel tembok ini nempel dengan ini itu cuma 3 rumah itu terus gang. Nah berarti kalau 6 tiang itu ini berarti sudah 1 gang. Mikirnya gitu. Berarti lebih besar masjid ini daripada desa orang tua ya. Tapi kok kelihatan dekat ya, padahal kita di desa itu dari ujung ke masjid itu belum di pinggir desa, di masjid itu rasanya sudah jauh. Ada yang bilang tawaf di lantai bukan di piringan, tapi di lantai yang paling dekat itu ya. Jadi ini piringan. Itu juga kita lihat itu dekat, tapi katanya 1 kilo. 1 kilo. Jadi muter dari ini Ka'bah di bawah, terus piringan, terus tawaf di atas, bukan paling atas, tapi ya mirip aja. Paling atas paling juga mungkin mundur beberapa 5 meter gitu aja. Nah, karena yang paling bawah itu paling dekat. Ya. Katanya 1 kilo, tapi kok dekat? Masuk saya sampai sini sampai ke sana itu setengah kilo ya. Jadi kalau memang itu nyata terus gimana lagi gitu ya. Nah, tapi ternyata oh iya ya. Di samping itu Safa Marwah itu kan gak sampai putar, cuman nyamping gitu ya. Terus lebih sedikit gitu aja. Itu 400 meter ya. Iya, jadi besar tapi kelihatannya kecil. Aifina khuruju al-mar min baitihi wa hatta bulughil musalla. Maksudnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, baca takbir itu kedengaran di musola. Nah, musolanya tadi itu setengah kilo atau bisa lebih tadi itu ya. Itu. Fa inna fi hadza idza oh iya, halamannya kan juga panjang Mas ya. Berarti ya bisa 1 kiloan itu ke masjid ke Mama atau ke musola salat itu Rasulullah SAW. Ini salat syuruknya jam berapa? Terbitnya jam berapa? Terbitnya jam berapa? 18 tambah 15 33 ya, kurang 8 menit ya. Kan tambah 15 menit ya.
Isya sebentar. 7 menit Ustaz. Subuh terbitnya 18, berarti 18 tambah 15 33, kita berarti di 33 insyaallah. Fa inna fi hadza izharun li syiaril Islam. Takbiran dengan keras itu izhar untuk menampakkan syiar Islam. Coba seandainya kayak dulu ya. Kayak dulu sebelum pandemi, orang sudah semua ini yang sholatnya di lapangan itu di Indogrosir, ya. Kalau keluar terus takbirannya banter semua, wah mantap ya. Jadi kan jalan gitu, jalan terus takbirannya banter semuanya. Sini sampai situ semua nggak sampai sekilo, sampai Indogrosir, ya. Sini nggak sampai sekilo, sampai nggak sampai ya? Jalan raya ini sampai Indogrosir sekilo, sampai ya? Lebih, oh lebih ya. 800 meter. Jalan rayanya 800 meter. Loh, jalan rayanya lah. Ya, katakanlah jalan rayanya 800 meter. Ya, kira-kira ya kalau gitu ya dekat ya. Kalau kita bablas kenceng kan dekat ya. Ya berarti memang masjid rumah Nabi dengan Masjid Muhammad bisa sekiloan gitu. Ya. Nah, kalau seandainya pas kita keluar terus nggak naik motor kan ada yang jalan beberapa, ada yang motor, ada yang akhirnya nggak jalan keluar jalan terus semuanya takbiran dengan keras kedengaran sana. Wah meriah ya. Nanti di sebelah sana ada takbiran lagi kan, wah mantap ya. Jadi Nabi SAW keluar dari rumahnya takbiran diikuti oleh, jadi ada hadis saya bersama Jabir bersama beberapa bersama ini. Nah, sama keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah bersama beberapa para sahabat di depan, di belakangnya itu keluarganya perempuan berarti dah. Nah, dan Rasulullah SAW bertakbir diikuti sahabat, suaranya kedengaran sampai di. Misal berarti kalau kita di sini rombongan bertakbir tidak pakai pengeras, suaranya kedengaran di Indogrosir. Mantap kan ya? Iya karena dulu nggak ada bangunan itu ya, sehingga suaranya juga iya. Tapi paling tidak artinya takbiran itu dengan suara keras. Walil farahi lil Eid, dan ini adalah kesenangan di hari raya. Isy'aran lin nasi bi anna al-yawma yaumun mukhtalifun amma qablahu wa amma ba'dahu. Menjadi syiar bahwa hari raya itu beda dengan hari sebelumnya dan juga beda dengan hari setelahnya. Wa kadzalika fa inna hadhihi sunnatun nabi sallallahu, dan ini adalah tuntunan Nabi sallallahu. Fa inna sallallahu kana yukabbiru yaumal fitri, adalah Nabi sallallahu bertakbir di hari Idul Fitri, min khini yakhruju min baitihi hatta ya'ti al-musalla, dan takbirannya mulai keluar dari rumah sampai di tempat sholat. Wa kadzalika fa innahu sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yakhruju fil idaini rafi'an sauta, keluar dari rumah dengan mengangkat suara, dengan mengeraskan suara, fit tahlili wat takbir, dengan tahlil dan takbir. Dan semua yang sampai kepada Nabi takbirannya itu dengan lafaz tahlil wa takbir. Gitu saja. Tidak ada sampai Nabi seperti apa tahlilannya. Terus Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu tidak ada. Yang ada kayak gitu hanya sampai ke sahabat. Terus yang Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, itu sampai bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in. Itu. Nah terus yang kayak di Indonesia, wah itu tambah lebih ke belakang lagi munculnya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Pokoknya semua yang baik dibaca.
kombinasi. Ats-tsalitsah asyar, yang ke-13, terakhir yang kita baca dan kita lanjutkan akan datang. Adamus sholati qoblal Id. Tidak pakai sholat sebelum sholat hari raya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli qoblal Id syai'an. Sesungguhnya Nabi setelah sholat subuh, maksudnya setelah subuh, terus setelah sholat subuh pulang. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qoblal Id syai'an, tidak sholat apapun sebelum sholat hari raya. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Apabila sudah pulang ke rumahnya maka sholat 2 rakaat. Sholat apa? Kalau tidak ditunjukkan sholat itu sholat apa, berarti sholat itu disandarkan kepada waktu. Kalau tidak ditunjukkan sholat itu sholat apa, berarti sholat itu disandarkan kepada waktu. Nah, waktu apa? Waktu duha. Nah, loh bagaimana kok pakai disandarkan? Nabi nggak ngomong sholat apa-apa kok. Iya. Lah iya, sholat itu kalau nggak pakai apa-apa itu sholat apa? Sholat di waktu duha, sholat di waktu ini, sholat di waktu malam, sholat malam, sholat di waktu malam. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau tidak ada sholat, tidak disandarkan ke sholat apa itu langsung sholat pada waktu ini. Nah, itu yang dimaksud dengan disandarkan kepada waktu. Nah, famina sunnati idza wasala ilal musalla ayyajlisa wa la yusalli. Termasuk tuntunan apabila sudah sampai tempat sholat langsung duduk, tidak pakai sholat. Bal yanshagilu bi dzikri wat tahlil wat takbir, bahkan sibuknya adalah zikir, tahlil dan takbir, dan yang lebih pas adalah tahlil dan takbir. Kenapa? Karena tahlil dan takbir itu juga termasuk zikir, dan kalau zikir lain itu menjadi terganggu gara-gara ada takbir yang keras dan barang. Ya, kalau banyak yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil, terus banyak kabeh, terus dia baca subhanallah walhamdulillah subhanallah. Lah itu enggak tambah repot tuh. Suara yang masuk itu enggak pakai diinginkan itu masuk terus dilawan sendiri dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haul. Tambah repot ini. Padahal yang tahlil sama takbir tadi itu juga tuntunan. Nah, walaysa minas sunnah al-ijtima'u ala takbiratin wahidah, dan tidak termasuk sunnah bertakbir jadi satu suara. Diperhatikan ya, tidak termasuk sunnah takbir jadi satu suara. Ya, apa maksudnya? Bareng jadi satu, tidak termasuk sunnah. Tapi apabila bersama tanpa komando, tanpa niat, tanpa niat bersama, maka kebersamaan itu otomatis jadi. Nah, karena itu akhirnya petunjuk ulama yang benar itu tidak pakai yang pakai mic dulu, setelah itu yang lain. Tidak pakai kayak gitu, langsung saja gitu. Semuanya mau yang pakai mic, mau yang nggak pakai mic, gitu. Semuanya bertakbir. Nah, seandainya bisa tidak bareng, tidak apa-apa. Seandainya bisa nggak bareng, tapi nanti dia sendiri akan katut kepada yang umum, yang lebih banyak. Nah, karena itu yang penting tidak pakai niat kur jadi satu. Bika itu yukabiru syahsun wahid wan nasu wara'ahu. Yang mana tidak dibenarkan satu bertakbir lalu diikuti yang lain. Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Habis itu yang pakai ini la ilaha illallah. Habis itu semua. Dan tidak boleh kayak gitu.
Bahkan pemimpin dulu, terus setelah itu baru semuanya. Nah itu tidak dibenarkan. Karena itu supaya tidak jadi kayak gitu, apabila mik itu ada 5, dipegangkan semuanya dan jangan satu tok setelah itu yang 4 bareng sama yang lain. Nah jangan kayak gitu, 5 orang bareng semuanya dan yang lain kanan kirinya dikasih isyarat langsung bareng. Nah jadi itu. Jadi pakai mic nggak pakai mic sama saja. Ya. Li'adami wurudi dzalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena takbiran itu ada di zaman Nabi, diikuti oleh sahabat takbiran tapi tidak pakai dipimpin gantian seperti itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.